Halo guys, balik lagi di channel 32 Garage. Kali ini gue mau nge-review Vespa Low Fitment yang udah pernah gue videoin kemarin 1 tahun yang lalu. Dan banyak banget yang nanya tentang apa sih soknya, gimana sih, apa aja sih yang rusak, mentok gak bang, apalah gitu ya kan. Cocok gak sih buat harian? Gue rasa sih Low Fitment ini gak cocok kalau buat harian. Terus after 1 tahun di Low Fitment ada beberapa part yang udah gue tambahin kayak dasi, terus tutup busi dan cover sok depan ini di karbon diamond gitu ya, karbon force diamond. Terus banyak banget kan pertanyaan dari yang udah nonton di video gue sebelumnya tentang asoknya itu apa sih. Nanti kita detailin satu persatu semuanya. Terus kerusakan di motor apa aja sih selama 1 tahun. Dan motor ini tuh jarang banget dipakai karena apa ya, karena masih ada motor yang satunya lagi. Kurang lebih ini 1 tahun yang lalu tuh dipakai motor baru 2352 km doang. Jadi paling jauh tuh motor ini dipakai ke Sunter sih. Kalau rumah gua nih daerah Rorotan, terus ke Sunter itu paling pulang pergi 30 kilometeran gitu. Terus ini tampak belakangnya dan soknya itu yang belakang masih standar. Pokoknya nih, nanti kita detailin satu persatu kerusakan, terus kelebihan dan kekurangannya ini motor tuh apa sih setelah di Low Fitment. Jadi sedikit bercerita lagi gue tentang motor. Jadi motor ini tuh punya kakak gue, kebetulan kakak gue tuh cewek dan dia mau diceperin gitu karena dia nggak nyampe kan. Jadi ya kata gue diceperin aja, nanti di shocknya sama lower kit yang belakangnya gitu. Nah ini tuh bagian shock depannya. Shock depannya itu pakai YSS yang untuk motor Jeep kalau nggak salah. Terus ada di adjust sedikit kayak dicuner-cunerin gitu bolongnya. Terus putaran apa sih ini, preload apa ya? Mungkin buat biar agak keras gitu shocknya, dimentokin banget sampai atas. Terus shock yang kayak karet-karet di bagian atas shock standarnya itu masih dipakai di shock ini, karena kalau nggak itu dipakai berisik dia nanti. Terus ukurannya itu kurang lebih itu 185, kalau standarnya gue lupa gitu standarnya. Vespa itu panjang shocknya berapa sih. Dan untuk kerusakan depan tuh dikit banget ya, kayak kegeseknya tuh halus sih, nggak kemakan gitu. Nah ini juga kalau mentok juga kayaknya pas ngerem doang sih. Kalau untuk jalan-jalan di komplek atau di mana sih masih cocok lah kayak gini-gini mah. Cuman kalau buat kayak sekolah atau kuliah kayak gitu-gitu sih kan buat harian, karena kalau harian tuh pasti ketemu lubang, polisi tidur dan segala macamnya tuh pasti bakalan mentok gitu. Terus pasti ribet di jalannya nantinya, kayak polisi tidur harus pelan-pelan kayak gitu sih. Jadi apa ya, sesuai kebutuhan aja sih kalau mau di Low Fitment. Dan kebetulan kalau gue mau di Low Fitment karena biar nyampe dia naik motor. Karena kalau di papras joknya itu kayaknya kurang bagus ya dilihatnya. Terus apa ya, kayak kurang enak gitu dilihatnya kalau di papras gitu jok. Jadi masih mempertahankan standarnya gitu, tapi diceperin aja. Nah ini kita masuk ke bagian belakangnya. Belakangnya ini shocknya itu masih pakai standar. Terus pakai sebutannya apa ya, lower gitu ya kali ya. Kalau gue sih biasanya sebutnya bracket. Terus bracketnya ini ditaruh di paling bawah gitu, setelannya gitu. Kurang lebih tuh kayak shock depan itu gue beli kemarin tuh 1,2. Terus luar yang belakang ini kurang lebih dari gope sampai 6,5an, lupa gue juga.
Terus apa aja sih yang belakang yang rusak bro? Sedikit sih rusaknya, terus yang mentoknya juga sedikit, tapi di bagian kayak spakbor yang ini tuh ada bagian yang kemakan sih kalau lagi boncengan berdua gitu. Nah, kalau boncengan berdua itu pasti gasok sih, cuman pas lagi ada lubang kaget doang sih kayak begitu. Kemakannya nggak terlalu kemakan, tapi ya kalau dilihat detail gitu motornya jadi kayak kurang aja sih. Jadi kayak ada yang ini kenapa nih ya kan, kok bolong. Dan terus kalau kita boncengan itu pasti mentok juga di bodi ini, cuman sedikit banget sih mentoknya. Mentoknya itu di knalpot bagian sini. Kalau boncengan dong, kalau sendiri sih aman-aman aja, nggak terlalu parah juga mentoknya. Tapi kebanyakan kemarin katanya ngeliat di komen tuh banyak yang mentok sampai pengok kayak gitu sih. Terus kalau ngelihat daleman dari bawah itu kita copot dulu. Di bagian bawahnya sih aman-aman aja sih. Ada yang nanya sampai ke kena TB gitu. Enggak sih, nggak kena TB karena di bagian TB-nya aman-aman aja semuanya dan nggak ada kayak den-den gitu sih. Terus apa lagi, bagian spakbor itu mentok ke tangki, makanya spakbor yang bawah itu neken ke ban gitu. Dan ini TB-nya aman sih. Udah di low fitment kayak gini tuh kalau buat harian tuh banyak sih kalau buat kerusakannya. Kayak di bagian kelahar depan tuh banyak sih yang cepet kemakan gitu, cepet goyang, kelaharnya banyak yang ganti kalau di low fitment, karena buat harian kan. Karena ini sok kalau pas dinaikin tuh dia jadi dikit banget ya ngesoknya, jadi yang kemakan yang langsung kena duluan tuh as depannya aja sih. Terus kolong di bawah sini tuh masih aman ya, nggak ada yang kena gitu. Yang kena itu standar samping tuh kalau belok ke kiri itu pasti kena dia. Terus sama standar yang belakang tuh kena juga tuh pinggirannya yang di bagian sini. Cuman makanya kalau belok ke kiri tuh kadang-kadang belok baru miring dikit udah langsung kena. Terus di bagian yang tengah-tengah sini tuh dia biasanya kena posisi tidur, tapi gue nggak tahu sih aman apa enggak sih kalau buat hariannya. Yang pasti nggak aman sih. Di bagian engine mountingnya masih aman juga, kenanya cuma dikit tuh. Ya balik lagi sih, ini kan motor jarang banget dipakai, paling dipakai juga dari rumah kakak gue ke rumah nyokap gitu paling 5 kiloan kali ya, deket lah. Terus ya sekitar seginilah kalau di low fitment ini. Jadi kalau polisi tidur yang agak tinggian ya mentok. Jadi ya kalau buat harian mikir-mikir lagi aja sih kalau mau di low fitment. Tapi setelah di low fitment ini ada kelebihannya juga, kayak motor tuh agak lebih gesit kali, karena lebih lebih pendek mungkin, jadi kita pede mungkin ya ngebawanya motor. Terus bawaannya bukan naik Vespa tapi kayak naik Scoopy sih, ini lebih ke Scoopy, jadi lebih gesit lah kalau nyelip-nyelip. Ya jadi balik lagi ke teman-teman semua, kalau mau di low fitment itu ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Tapi kalau kalian suka di low fitment kayak gini ya lakuin aja, karena ini cukup menarik juga sih kalau dilihat-lihat, jadi lucu motornya. Oke guys, mungkin cukup sekian review setelah pemakaian di low fitment 1 tahun yang lalu. Mungkin ada beberapa partnya nanti gua update. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you.